Diksi Starting Eleven Barcelona musim 2021-22 bertumpu pada trio MMA dan duo La Masia. Barcelona mendapatkan tambahan pemain tanpa harus membayar mahar transfer. 3 pemain penting didatangkan dengan status gratis alias free transfer. Mereka adalah Memphis Depay, Sergio Aguero, dan Eric Garcia. Gini Wijnaldum hampir merapat tapi PSG merebutnya. Lantas, seperti apa starting si terkuat yang mungkin dipilih Ronald Koeman pada musim 2021-2022 nanti? Mampukah Los Culés bersaing untuk gelar juara La Liga atau Liga Champions? Simak ulasannya. Kiper, Marc-Andre ter Stegen. Ter Stegen, selain Lionel Messi, jadi pemain yang tidak tersentuh di skuad Barcelona dalam beberapa musim terakhir. Kiper asal Jerman itu tampil sangat konsisten dan layak mendapat apresiasi lebih besar. Pada musim 2021-2022, Ter Stegen akan tetap jadi andalan di bawah Mistar. Walau baru saja menjalani operasi untuk pemulihan cedera, Ter Stegen diprediksi bakal jadi pilihan utama Koeman ketika kondisinya 100% bugar. Bek kanan, Sergiño Dest. Musim pertama Dest bersama Barcelona berjalan dengan sangat mulus. Dest sempat kesulitan di awal, tetapi kemudian mampu beradaptasi dengan baik. Dest nampaknya akan jadi andalan untuk posisi bek kanan, menggeser Sergi Roberto. Dest punya banyak kelebihan, terutama saat membantu menyerang. Dest juga bisa bermain untuk banyak peran dan formasi. Dest bisa jadi andalan ketika Koeman memakai formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Dest bisa bermain sebagai wingback kanan. Bek tengah, Eric Garcia. Kinerja Clement Lenglet tidak cukup memuaskan pada musim 2020-2021 lalu. Dia diprediksi akan kehilangan posisi di starting C. Sebagai gantinya, sudah ada pemain baru yakni Eric Garcia. Pique kini sudah berusia 34 tahun. Musim lalu, Pique tidak mampu berbuat banyak ketika harus meladeni kecepatan Kylian Mbappe. Namun, Pique masih jadi salah satu bek tengah terbaik Barcelona. Pique punya kemampuan build up yang bagus. Pique juga kuat dalam duel 1 lawan 1. Pique punya pengalaman yang sangat dibutuhkan Barcelona. Soal kecepatan, ada Eric Garcia yang bisa membantu Pique saat berjumpa pemain seperti Mbappe. Jordi Alba masih akan jadi andalan Koeman untuk posisi bek kiri. Jika dalam kondisi fisik yang baik, Jordi Alba adalah pilihan utama. Alba punya kemampuan menyerang yang bagus. Satu nilai plus dari ex-Valencia ini adalah punya koneksi istimewa dengan Lionel Messi. Mereka bisa bertukar umpan dengan cara yang sulit ditebak lawan. Gerard Pique dan Eric Garcia, duet La Masia di jantung pertahanan Barcelona. Bek berusia 20 tahun sudah diidamkan Koeman sejak musim lalu. Fakta itu menjadi tanda bahwa Eric Garcia akan langsung jadi pilihan utama. Walau performanya di Man City diragukan, dia tampil bagus bersama Spanyol di Euro 2020. Busquets sempat dirumorkan bakal didepak Koeman pada musim 2020-2021 lalu. Akan tetapi, Busquets bekerja keras untuk bisa beradaptasi. Busquets pun tampil gemilang secara individu maupun sebagai bagian dari tim. Busquets memang tidak punya daya jelajah yang sebaik beberapa tahun lalu. Tapi, cara Busquets membaca permainan dan melakukan distribusi bola masih belum bisa ditandingi pemain Barcelona lain. Dia sangat mungkin akan masuk starting si andalan Koeman. De Jong, setelah musim pertama yang sulit, bersinar di bawah Koeman musim lalu. De Jong mendapatkan peran yang memang dia inginkan. De Jong lebih banyak terlibat dalam permainan. De Jong punya keseimbangan yang baik sebagai gelandang. Dia bisa bergerak di antara bek dan lini tengah. Namun, dia juga bisa muncul di kotak penalti dan mencetak gol. De Jong membuat lini tengah Barcelona lebih bertenaga. Pedri mungkin akan absen pada laga-laga awal musim. Dia menjalani musim yang sangat sibuk. Begitu musim 2020-2021 usai, dia harus bertempur di Euro 2020 lalu terbang ke Jepang untuk berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Pedri, ketika berada dalam kondisi yang bugar, dia akan mendapat satu tempat di starting C. Pemain 18 tahun terbukti menjadi salah. Messi memang belum resmi menjadi bagian dari skuad Barcelona musim 2021-2022 ini. Akan tetapi, ketika segala masalah beres dan dia resmi menekan kontrak, maka satu tempat di starting C akan jadi milik Messi. Messi dan Ronald Koeman telah saling beradaptasi dengan baik pada musim 2020-2021 lalu. Messi mulai nyaman dengan cara bermain yang diinginkan Koeman, begitu juga sebaliknya. Messi bakal tetap jadi pemain terpenting di Barcelona.
Agüero diprediksi langsung mendapat tempat di starting si Barcelona musim 2021/2022. Dia memang tidak cukup bugar bersama Man City pada musim 2020/2021 lalu, tapi Agüero belum habis. Agüero punya koneksi yang bagus dengan Messi. Mereka bermain bersama sejak kelompok usia di timnas Argentina. Kini, kolaborasi Messi dan Agüero akan jadi tumpuan di lini depan Barcelona. Memphis punya kemampuan memainkan dua peran di lini depan, penyerang tengah dan kiri. Pada formasi 4-3-3, maka peran sebagai penyerang kiri adalah yang paling ideal untuk pemain asal Belanda. Dia punya kemampuan dribble yang sangat bagus. Namun, Memphis juga bisa menjadi duet bagi Agüero dalam formasi 4-3-1-2, dengan Lionel Messi yang bergerak dari sisi tengah dan berada di belakang dua penyerang. Opsi ini bisa jadi pilihan yang menjanjikan. Trio MMA Messi, Memphis, dan Agüero bisa membuat lini depan Los Culés nampak tajam pada musim 2021/2022 ini. Selain nama-nama di atas, Ronald Koeman juga masih punya banyak opsi di bangku cadangan. Neto bisa jadi pelapis yang cukup sepadan untuk Ter Stegen di bawah Mistar. Di lini belakang, Clement Lenglet bukan hanya menjadi bek ketiga, tapi juga bisa jadi pilihan bagus untuk formasi 3 bek bagi Koeman. Sementara, Sergio Roberto dan Emerson Royal jadi andalan di posisi bek sayap. Beranjak ke tengah, masih ada nama Ilaix Moriba. Jika tidak pindah, dia bisa jadi pemain yang mengubah keadaan dari bangku cadangan. Lalu, masih ada Riqui Puig yang punya semangat tinggi. Jangan lupa, ada nama Miralem Pjanic juga. Di lini serang, Koeman punya banyak opsi. Ansu Fati sudah sembuh dari cedera. Lalu, masih ada Rey Manac yang tampil bagus di sesi pramusim. Antoine Griezmann dan Martin Braithwaite juga tidak bisa dilupakan begitu saja.